Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, karunia-Nya, anugerahnya yang terlimpah ruahkan kepada kita, yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak ternilai harganya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, hidayah dan inayahnya. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengagungkannya, dengan memuliakannya, dengan menyembahnya, tidak pernah mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Semoga amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, baca Quran kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mau mengikuti sunnah-sunnahnya, menjaga, melestarikan, menjadikan beliau sebagai panutan kita dari segala sisi kehidupannya. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya yang mendapat syafaat di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Secara bahasa, jalla syai'u yajillu jalalan wa jalalatan. Nah, sesuatu yang mulia, azuma, wa ajallahu adzamahu, saya mengagungkannya. Sesuatu yang memiliki keagungan. Dalam bahasa Arab misalnya, jalla fulanun fi aini, fulan ini, orang ini mempunyai keagungan di mataku, dia punya nama besar. Ai aduma wa ajlaltuhu, dia aku agungkan, aku hormati. Ini secara bahasa. Sedangkan al-ikram, al-karim, sesuatu yang mulia, yang layak untuk dimuliakan, diagungkan, dihormati, ditaati, dan kita patut dan pantas untuk tunduk kepadanya. Nama ini Dzul Jalali wal Ikram hanya terdapat 2 kali di dalam Al-Quran dan hanya di dalam 1 surat, yaitu surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat. Maka kata Dzul Jalali wal Ikram ada di 2 ayat, yaitu ayat yang ke-27 dan ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-78. Di ayat yang ke-27 kita baca dari ayat 26-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini fana,
dunia ini fana. Apa itu fana? Akan ada masa habisnya, akan binasa, akan lenyap, akan sirna. Siapa yang kekal dan abadi? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal abadi wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan, memiliki kebesaran dan memiliki kemuliaan. Dan di ayat terakhirnya, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maka maha suci Tuhanmu yang memiliki, pemilik keagungan dan pemilik kemuliaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala disifati sebagai zat yang mempunyai keagungan dan mempunyai kemuliaan, kesempurnaan di dalam surat yang istimewa, yaitu surat Ar-Rahman, terdiri dari 78 ayat awal dan akhirnya itu diawali dengan nama Ar-Rahman. Ar-Rahman termasuk dari Asmaul Husna, ujungnya Dzul Jalali wal Ikram, nama yang agung juga dari Asmaul Husna. Ar-Rahman sendiri nama yang paling agung setelah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Bismillah, setelahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka setelah nama Allah yang paling agung adalah Ar-Rahman. Dan nama Ar-Rahman dan Dzul Jalali wal Ikram tidak boleh dipakai oleh makhluk. Kalau Ar-Rahim masih. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, memuji Nabi kita Muhammad SAW di akhir surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi Muhammad, sungguh telah datang seorang utusan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, jadi jenis kalian sendiri manusia. Azizun alaihi ma'anit, aziz bisa dipakai untuk makhluk, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Azizun alaihi ma'anit, harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan bagi kalian semua manusia. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman Nabi penyantun dan penyayang, rahim. Nah, maka di dalam surat Ar-Rahman ini, nah ini kan ada apa? Jumlah ayatnya 78. Dari 78 ayat ini 31 kali ayatnya diulang-ulang, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat Tuhanmu yang kalian dustakan. Tukadziban itu apa namanya, dua pelakunya yang kalian dustakan, kalian dua orang. Dua yang ini yang dimaksud siapa? Yaitu manusia dan jin, yang dijadikan khitab di dalam ayat di dalam surat Ar-Rahman ini. Berarti ada 31 kali ayat yang diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat manakah dari Tuhanmu yang kalian dustakan, yang kalian tidak mengakuinya. Maka dari ayat pertama Ar-Rahman sampai ayat 27 itu ayat
fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban disebut 6 kali. Sisanya 25 kali dari ayat 28 sampai ayat 78. Dan sampai ayat 27 ini disebutkan banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memiliki keagungan dan yang memiliki kemuliaan. Lalu di ayat setelah ayat 27 ini, karena ayat 27 tadi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, setelah semuanya yang ada di muka bumi di dunia ini akan binasa, akan lenyap, akan sirna, akan habis masanya, maka yang kekal, yang abadi adalah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka ayat-ayat setelah ayat 27 ini masih membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurusi, memberi rizki, menjadikan seluruh makhluknya bisa hidup dan bisa beramal. Setelahnya nanti tentang hari kiamat ketika itu terjadi dari ayat yang ke-37. Kemudian ayat-ayat tentang neraka dan yang paling banyak ayat-ayat tentang surga. Ini dari ayat yang ke-46 sampai ayat 78 tentang nikmat-nikmat penghuni surga, dan ditutup dengan ayat yang terakhir tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka kita lihat apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan. Kenapa sampai diulang-ulang? Enggak ada metode seperti ini. Makanya Al-Qur'an ini akan membantah semua tuduhan bahwa Al-Qur'an itu buatan manusia. Dalam surat ini, surat Ar-Rahman, betapa banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita pungkiri, yang tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita pungkiri. Tetapi ternyata manusia banyak yang melalaikannya. Kita baca dari ayat pertamanya, Ar-Rahman Allamal Qur'an. Nikmat yang paling agung pertama ternyata Al-Qur'an. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pilih kasih, semuanya dikasih, tidak peduli dia orang beriman atau kafir, tidak peduli dia taat atau maksiat, maka semuanya dikasih. Di antara kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allamal Qur'an. Ini kalau secara bahasa penjelasannya, Allamar Rahmanu Al-Qur'an. Yang Maha Pengasih ini dia yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dan nikmat yang paling besar kita sebagai manusia, sebagai makhluk, nikmat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya, tidak ternilai harganya. Allamal Qur'an. Maka ini membantah anggapan bahwa Al-Qur'an ini diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh kaum terdahulu, bahwa yang menurunkan, mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Allah Ar-Rahman melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan betapa besarnya nikmat Al-Qur'an ini bagi kita manusia. Nikmat paling besarnya Al-Qur'an.
Dan kita banyak melalaikan, tidak menyadari, menyia-nyiakan. Adalah karunia terbesar dalam hidup kita kalau kita bisa membaca Al-Quran, bisa memahami artinya, bisa mengamalkan isinya, bisa mendakwahkannya kepada orang lain, menjaganya, menghafalkannya. Ar-Rahman Allamal Quran. Yang Maha Pengasih ini yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia, bukan hanya orang beriman. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang memberi penjelasan dari petunjuk itu dan yang membedakan antara yang baik dan yang benar, yang lurus dan yang sesat. Maka Al-Quran isinya membawa keberkahan. Maka Al-Quran tidak ada kebatilan dari depan, dari belakang, nggak ada. Allah yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-dzikra Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Gak bakal bisa dirubah. Kalau kitab-kitab terdahulu diserahkan kepada penganutnya untuk menjaganya, maka terjadilah penambahan, pengurangan, perubahan, dan ada banyak yang disembunyikan. Sedangkan Al-Quran dijamin keasliannya sampai kelak hari kiamat, bahkan dihafalkan sejak 1400 tahun yang lalu sampai detail, sampai titik dan komanya, seluruh hurufnya. Maka ditegaskan dalam surat Fussilat ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada datang kebatilan dari depan, dari belakang. Itulah Al-Quran yang diturunkan dari Zat yang maha bijaksana, Zat yang maha terpuji. Al-Quran jujur, adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqaw wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Dan sudah sempurna kalimat Tuhanmu yang benar dan yang adil, yang jujur dan yang adil. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Al-Quran ahsanal hadis, sebaik-baik ucapan. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabbihan mathaniya taqsyairu minhu juludul ladina yashawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, kitab yang mutasyabih, yang diulang-ulang, masaniya taqsyairu minhu juludul ladina yahsyawna rabbahum, merinding, bergetar kulit orang-orang yang takut terhadap Tuhannya. Summa talinu juluduhum, kemudian melunak kulit mereka ketika mendengar Al-Quran. Wa qulubuhum, dan hati mereka bergetar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa may yudlilillahu famalahu min had. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Al-Quran nikmat pertama
yang paling agung yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian khalaqal insan, Allah yang telah menciptakan manusia. Khalaqal insan. Kalau di dalam surat At-Tin wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil an laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalaqal insan, Allah yang telah menciptakan manusia. Sungguh telah kami ciptakan manusia ini dalam sebaik-baik bentuk, sesempurna makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya makhluk yang lain ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Dan ini di ayat yang ketiga ini khalaqal insan, Allah yang telah menciptakan manusia. Diulang lagi di ayat 14-nya, dari mana manusia ini diciptakan? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah yang kering, yang keras seperti tembikar. Tembikar itu apa? Gerabah. Itu penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqal insan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dalam bentuk yang paling terbaik. Manusia diciptakan dengan sebaik-baik fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik. Kemudian setelah diciptakan, apa nikmatnya yang paling utama lagi? Allamahul bayan. Al-bayan, penjelasan. Allah mengajarkan manusia itu al-bayan. Apa itu bayan? Kalau dalam terjemahan berbicara, yaitu mengungkapkan sesuatu yang ingin dia katakan, yang ingin dia tunjukkan. Maka semua ucapan, bahkan bahasa isyarat pun al-bayan. Allamahul bayan. Allah yang mengajarkannya al-bayan. Kita dulu lahir gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya untuk kemaslahatan kita. Makanya di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak tahu apa-apa, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Kemudian Allah jadikan bagi kita wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan bagi kita pendengaran, penglihatan, dan hati untuk berpikir, untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Kita mundur dulu. Allamal Qur'an. Yang kita bahas adalah Allah Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Al-Qur'an sendiri disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim, Al-Qur'anul Karim, Al-Quran yang mulia. Dan ini disebutkan di dalam surat setelahnya, yaitu surat Al-Waqiah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran ini,
innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang mulia. Ingin menjadi orang yang mulia, jadikan Al-Qur'an itu pedoman hidup. Ingin menjadi orang yang mulia, jadikan Al-Qur'an itu sebagai motivasi hidup. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nikmat yang tidak ternilai harganya, kita bisa berbicara. Kita akan banyak mensyukuri nikmat kita kalau kita lihat orang yang sudah kehilangan atau orang yang tidak memiliki kemampuan normal seperti kita. Coba kalau kita lihat ada orang yang bisu, apa yang bisa dia lakukan? Harus dengan bahasa isyarat, tidak sebebas kita bisa mengungkapkan. Ingin makan, ingin minum, ingin tidur, semuanya bisa kita utarakan. Orang yang tidak bisa berbicara, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kehilangan salah satu nikmatnya yang terbesar. Kemudian nikmat yang terbesar lagi, ini setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, memberinya hidayah dengan Al-Qur'an, mengajarkannya berbicara, lalu Allah ciptakan seluruh alam semesta ini untuk manusia. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu diciptakan sesuai dengan perhitungannya, beredar sesuai dengan perhitungannya. Maka di dalam surat Yunus di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penciptaan bulan, matahari dan bulan dan pergantian siang dan malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'alas syamsa diya'aw wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, menjadikan asy-syamsa diya'an, matahari bersinar. Dia itu zat yang memiliki sinar cahaya dan bersumber dari benda itu. Maka matahari memiliki sumber panas sendiri, sumber cahaya sendiri. Ja'ala syamsa diya wal qamara nura, dan bulan bercahaya. Matahari bersinar karena dia memiliki sumber sinar itu dan sumber panas sendiri. Wal qamara nura, dan bulan sebagai cahaya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki cahayanya sendiri, dia hanya memantulkan cahaya dari benda lain. Sampai sedetil itu. Wa qaddarahu manazila, dan Allah telah menentukan manazil, garis edarnya, tentang tempat-tempat edarnya. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui jumlah tahun dan bilangan tanggal, hitungan waktu. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua kecuali, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua, matahari, bulan, bintang, kecuali untuk dengan kebenaran. Ditundukkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Yufassilul ayati liqaumi ya'lam, Allah menjelaskan, merinci tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berakal, yang berfikir. Makanya
di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan dan menundukkan semua langit dan bumi ini untuk manusia. Allah tundukkan semuanya hanya untuk manusia. Maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-83, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah tundukkan bagi kalian matahari dan bulan beriringan, dan Allah tundukkan bagi kalian malam dan siang. Semuanya untuk kepentingan manusia. Berarti kita ini makhluk yang derajatnya menjadi yang tertinggi, yang termulia kalau menjadi makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian sujud dan tunduk kepada makhluk. Makanya di dalam surat Fussilat ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa ta'ala 37 Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa min ayatihi al-lailu wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahil wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah, malam dan siang dan dipergilirkan. Wasyamsu wal qamar, dan bulan dan bintang yang beredar pada garis edarnya menunjukkan hitungan tahun dan hitungan bulan. Maka kalian la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Kepada siapa kita sujud? Wasjudu lillah, sujudlah hanya kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian benar-benar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asyamsu wal qamaru bihusban. Husban dari hasaba yahsubu husbana, sesuai dengan perhitungan, sesuai dengan perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah meleset. Lalu jangan kita sujud kepada matahari, kepada bulan, kepada gunung, kepada laut, kepada bintang, kepada seluruh makhluk. Sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang sujud kepada Allah bukan hanya manusia. Ayat berikutnya, wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu secara bahasa ada yang mengartikan bintang. Tapi di sini tetap ada yang menafsirkan sebagai bintang, ada yang menafsirkan an-najmu adalah tanaman yang tidak mempunyai batang pohon, nggak mempunyai batang pohonnya, nggak punya kayunya, seperti rumput, tumbuhan yang menjalar di tanah. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yasjudan, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan, jangan sujud kepada pohon, jangan sujud kepada batu, kepada gunung, kepada bintang, kepada laut. Ada beberapa tradisi yang sedang mewabah dan sudah berlangsung mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun di lingkungan kita, di bulan-bulan ini.
yang kalau kita perhatikan kadang-kadang isinya mempersembahkan sesuatu kepada makhluk. Ada melarung kepala kerbau, kepala kambing ke laut. Ada yang menjadikannya sebagai persembahan di bawah pohon. Ada yang mempersembahkannya di atas batu. Ada yang menjadikannya sesajen di kawah puncak gunung. Tradisi kalau dia bertentangan dengan syariat Islam, maka lebih baik dan harus kita jauhi, kita tinggalkan. Karena itu bentuk ketundukan, mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya sujudnya kepada Allah. Wan najmu was sajaru yasjudan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini berurutan. Matahari, bulan di atas disebut. Setelah itu yang di bumi, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan disebut. Ayat berikutnya, zat makhluk terbesar yang bisa kita lihat dengan mata telanjang ketika kita hidup di dunia ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit Allah yang meninggikannya dan Allah meletakkan mizan, timbangan. Ada yang menafsirkan keadilan. Langit adalah makhluk terbesar ciptaan Allah yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Gak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih besar dari langit yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit Allah telah tinggikan dan Allah meletakkan mizan, timbangan. Maka banyak ayat yang lain Allah menunjukkan keagungannya dengan langit ini. Di dalam surat Luqman misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqas samaa'i bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah yang telah menciptakan langit ditinggikan ini bighairi amadin, tanpa tiang, tarawnaha, dan kalian bisa melihatnya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan Allah menancapkan di atas muka bumi gunung sebagai pasak supaya tidak goncang. Wa bassa fiha min kulli dabah. Dan Allah menghidupkan di atas muka bumi ini semua binatang melata. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan Allah turunkan dari langit ini air hujan, maka Allah tumbuhkan dari air hujan itu semua tumbuhan yang bermanfaat bagi umat manusia. Maka dengan segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka sampai di ayat yang ke-26-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua yang kalian lihat ini, yang kalian nikmati ini, dan kalian yang ada di atas bumi, kullu man 'alaiha fan. Semuanya yang ada di muka bumi ini fana, binasa, ada masa selesainya, masa habisnya. Yang kekal, yang abadi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi adalah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Berarti kita ingin menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang manusia salah mengukurnya.
Siapa orang yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang dihinakan. Yang jadi tolak ukur adalah dunia, harta. Sebagaimana di dalam surat Al-Fajr ayat 4, 15 dan 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Maka sedangkan manusia ketika kami diuji oleh Tuhannya, dimuliakan, diberi nikmat, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Sedangkan kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disempitkan rizkinya, maka dia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Bukan itu tolak ukurnya. Maka ayat berikutnya, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahudduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak menganjurkan untuk memberi kepada orang miskin. Siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal, saling ta'aruf, saling membantu, saling tolong-menolong untuk kemaslahatan kalian. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Bukan yang paling hanya hartanya, bukan yang paling cerdas akalnya, tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Dzul Jalali wal Ikram diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Aliddu biyadzal jalali wal ikram." Mintalah kalian kepada Allah dengan doa yang ada kata-kata Dzul Jalali wal Ikram. Salah satu doanya, ini kita tutup. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan segala pujian untukmu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau tidak ada yang memiliki sekutu selain Engkau. Engkau yang memberi anugerah dan Engkau pencipta langit dan bumi. Wahai Zat yang maha terpuji dan maha mulia, wahai Zat yang maha hidup dan yang mengurusi makhluknya. Maka Nabi mengatakan, kalau ada orang yang berdoa dengan doa ini, da'allaha bismihil a'dham alladhi idza du'iya bi ajab wa idza su'ila bi a'ta. Orang ini berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Kalau dia berdoa pasti dikabulkan, kalau dia minta pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mulia dengan mendekatkan diri menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.